Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah ya. Kita bertemu kembali ya pada kesempatan hari ini ya. Sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan materi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ya diberikan kemudahan, kelancaran dan kepahaman ya. Sekarang kita bahas tematik IPS tema 8 subtema 2 yaitu jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi dibagi menjadi jenis usaha perorangan dan jenis perkelompok. Kita bahas jenis usaha perorangan. Usaha ekonomi yang dikelola perorangan biasanya memiliki modal terbatas, sehingga jenis barang yang dihasilkan pun juga terbatas. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dapat dimiliki sendiri oleh pemiliknya. Meskipun memiliki modal terbatas, usaha perorangan dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Usaha perorangan biasanya usaha berskala kecil yang dijalankan di lingkungan rumahnya. Adapun contoh usaha perorangan atau yang dikelola sendiri adalah pertemuan pertama kemarin sudah kita bahas ya, usaha pertanian biasanya dikelola oleh sendiri ya. Kegiatan bercocok tanam dengan lahan yang sempit dan mengusahakan tanaman pangan. Ciri-cirinya biasanya terdapat di pedesaan. Yang kedua, mengusahakan tanaman pangan. Yang ketiga, membutuhkan lahan yang tidak terlalu luas. Perorangan yang kedua adalah usaha perdagangan. Semua hal yang berkaitan dengan kegiatan jual beli. Adapun contoh perdagangan adalah perdagangan asongan, perdagangan kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Adapun ciri-cirinya ada perpindahan hak milik, ada penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, membutuhkan uang sebagai alat tukar. Yang ketiga, usaha jasa. Ini memberikan pelayanan kepada orang lain. Contoh usahanya adalah salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Dan masih banyak lagi ya. Ciri-cirinya tidak menghasilkan barang, tetapi berupa pelayanan. Yang kedua, membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan. Ya, sekarang adalah usaha industri kecil. Adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dalam jumlah sedikit. Ciri-cirinya menghasilkan barang, membutuhkan modal yang kecil, tenaga kerja, tempat, dan peralatan semuanya dalam jumlah sedikit. Sekarang jenis usaha kelompok. Di perorangan ya. Usaha kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok ini memiliki modal besar yang berasal dari beberapa pemilik sehingga mampu menghasilkan barang atau jasa yang beragam jenisnya. Contohnya BUMN, Badan Usaha Milik Negara, adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Ciri-cirinya, BUMN dapat berupa perusahaan umum atau perum atau perseroan terbatas persero. Yang kedua, BUMN ini bergerak di bidang usaha yang strategis atau vital, contohnya listrik dan kereta api. Di Indonesia juga ada namanya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah.
Ini merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintahan daerah. Tujuan adanya BUMD adalah ikut melaksanakan pembangunan ekonomi yang ada di daerah dan pembangunan ekonomi nasional umumnya. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ya, ada lagi BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Ya, itu merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Contohnya Firma. Ya, Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sedikitnya 2 sekutu. Ya, ciri-cirinya apa? Setiap anggota firma memiliki hak yang sama untuk bertindak atas nama firma tersebut. Yang kedua, anggota firma semuanya bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang dialaminya. Yang ketiga, biasanya bergerak di bidang hukum atau keuangan. Yang kedua adalah CV. Ya, usaha ekonomi yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang penyetor modal. Ciri-cirinya memiliki 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif sebagai investor dan pengelola usaha, dan sekutu pasif sebagai investor tetapi tidak ikut mengelola usaha. Yang kedua, tanggung jawab sekutu aktif tak terbatas, sedangkan sekutu pasif terbatas. Beda ya sama firma. Kalau firma itu semuanya aktif. Kalau CV itu 1 aktif, 1 pasif. Ya. Yang ketiga adalah perseroan terbatas. Ini biasanya modalnya berupa kumpulan saham. Ciri-cirinya, bukti kepemilikan berupa saham atau penyetoran modal. Yang kedua, pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai besarnya saham. Yang ketiga, untuk mengembangkan dan memperluas usaha, saham perseorangan dapat diperdagangkan di pasar modal. Terakhir adalah koperasi. Ya. Usaha koperasi adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum berdasarkan azas kekeluargaan. Ciri-cirinya apa? Yang pertama dilakukan berdasarkan azas kekeluargaan. Yang kedua, bertujuan menyejahterakan anggotanya. Yang ketiga, pembagian keuntungan sesuai dengan perbandingan jasa. Yang keempat, sifat sukarela pada anggotanya. Yang kelima, modal tidak tetap berubah menurut banyaknya simpanan anggota. Adapun bentuk-bentuk koperasi yang ada di Indonesia adalah koperasi konsumsi. Itu menyediakan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Yang ketiga, koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Yang keempat, ya, koperasi jasa. Koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Dan yang terakhir adalah koperasi serba usaha, yaitu koperasi mengelola berbagai jenis usaha. Contohnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Ya, cukup sekian ya pertemuan hari ini. Apabila ada kata salah, Bu Umi mohon maaf ya. Dan Bu Umi selalu mengingatkan lagi ya,
sholat, ya, murojaahnya jangan sampai lupa. Istiqomah selalu, ya, sehingga kalian menjadi anak soleh, soleha. Amin, amin ya robbal alamin. Bu Umi cukupkan sekian ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.